Halo, belajar komputer lagi yuk. Pelajaran kali ini kita masuk ke tema 5, pengalamanku subtema 3 di sekolah. Proyeknya yaitu membuat gambar. Area teknologinya yaitu word processing. Program yang kita gunakan yaitu program Microsoft Word. Kita perhatikan pembahasan materi kali ini, yaitu pengalaman di sekolah. Banyak pengalaman yang didapat di sekolah. Ada yang menyenangkan, seru, dan mengasihkan. Di sekolah juga, aku punya banyak teman, juga guru-guru yang baik. Mereka suka menolong dan suka berbagi. Nah, kira-kira pasti anak-anak mempunyai pengalaman ya di sekolah. Nah, coba anak-anak sebutkan pengalaman yang kamu dapat di sekolah. Silahkan diingat-ingat ya, pengalaman apa yang didapat di sekolah. Apakah pengalamannya menyenangkan ataupun pengalaman yang seru? Ada beberapa pengalaman yang biasanya sering dilakukan. Yang pertama yaitu lupa mengerjakan PR. PR adalah tugas wajib yang harus diselesaikan setiap siswa di rumah. Namun, terkadang ada beberapa alasan yang membuat kita lupa mengerjakannya. Misalkan karena lupa melihat buku tugas atau kasihkan nonton TV semalaman. Sehingga PR menjadi lupa untuk dikerjakan. Apakah pernah mengalaminya? Yang kedua yaitu lupa tidak belajar waktu ada ulangan. Nah, selain lupa mengerjakan PR, biasanya kita juga suka lupa ya tidak belajar ketika waktu akan ulangan, misalkan besok. Itu sering sekali dilakukan, sehingga pada saat mengerjakan ulangan menjadi tidak bisa. Yang ketiga, tidak membawa topi saat upacara. Nah, topi adalah benda wajib yang harus ada di tas pada tiap hari Senin. Kenapa demikian? Karena biasanya pada setiap hari Senin akan diadakan upacara, sehingga topi harus selalu dibawa. Nah, kebiasaan kita pada saat hari Senin itu lupa untuk membawa topi, sehingga kita biasanya suka disetrap pada saat tidak menggunakan topi pada saat upacara. Apakah anak-anak pernah mengalaminya? Yang keempat, lupa untuk memotong kuku. Biasanya ada pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh guru wali kelas, yaitu dengan cara melihat jari-jarinya apakah kukunya itu panjang atau tidak. Nah, biasanya kita suka lupa untuk memotong kuku sehingga kukunya akan menjadi panjang, dan guru pun akan menyuruh anak-anak untuk memotong kuku tersebut supaya kukunya tidak panjang dan terhindar dari kuman. Apakah anak-anak pernah mengalaminya? Yang kelima yaitu ke toilet sendirian. Toilet adalah ruangan yang paling ditakuti para murid di sekolah. Banyak cerita horor yang bersumber dari ruangan ini. Katanya jika ke toilet sendirian akan ada makhluk yang mengikuti. Nah, apakah betul demikian? Kemudian apakah anak-anak pernah mengalami ke toilet sendiri dan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan? Misalkan badan terasa merinding, sebetulnya tidak ada apa-apa. Pernahkah anak-anak mengalaminya? Yang keenam, waktu dipanggil guru ke depan untuk menjawab soal atau untuk bernyanyi. Kadang guru akan secara acak memanggil nama murid untuk maju ke depan.
entah itu mengerjakan soal, menjawab secara lisan, atau menyanyi lagu bahasa daerah. Biasanya, murid-murid akan menghindari tatapan elang sang guru dan pilih menunduk atau pura-pura membaca. Supaya apa? Supaya tidak ditunjuk oleh ibu guru tersebut. Apakah anak-anak pernah mengalaminya? Yang ketujuh yaitu datang telat ke sekolah. Pasti anak-anak pernah mengalami datang telat ke sekolah karena suatu hal yang ditakutkan oleh para murid SD atau oleh para siswa. Kenapa ditakuti? Karena anak-anak takut untuk diberikan hukuman oleh guru. Misalkan berdiri di depan kelas dan lain sebagainya. Apakah anak-anak pernah mengalaminya? Yang kedelapan, ada buku pelajaran yang ketinggalan karena lupa. Buku pelajaran adalah hal yang paling wajib yang harus dibawa di sekolah. Tetapi biasanya kita suka lupa untuk mempersiapkannya waktu tadi malam. Sehingga buku yang harus dijelaskan oleh guru, kita lupa untuk membawanya. Sehingga kita menjadi ketinggalan pelajaran. Apakah anak-anak pernah mengalaminya? Yang 9 yaitu waktu disuntik saat imunisasi. Ada beberapa tipe siswa SD yang akan disuntik. Yang pertama berani dan sama sekali tidak takut. Yang kedua berani di awal lalu gemetar kemudian. Yang ketiga adalah menangis dan minta didampingi oleh guru. Kira-kira anak-anak termasuk kriteria yang keberapa ya? Nah, apakah anak-anak pernah mengalaminya? Kalau misalkan anak-anak mempunyai cerita pengalaman di sekolah, boleh deh diceritakan di kolom komentar di YouTube ini. Nah, tentunya cerita yang seru dan menarik ya, berdasarkan pengalaman anak-anak. Oke, ditunggu ya ceritanya ya. Pokoknya ceritanya harus yang seru dan membuat kita menjadi tersenyum, bahagia. Karena dapat membaca komentar-komentar yang anak-anak ceritakan mengenai pengalaman yang dilakukan di sekolah. Bisa kan membuatkan ceritanya? Nanti akan dilihat ya oleh Bapak. Setelah kita memaknai pengalaman di sekolah, sekarang kita masuk kepada fungsi tools pada program Microsoft Word. Yuk kita simak ada tools apa saja dan keterangannya apa saja ya. Ini merupakan bagian yang terdapat pada program Microsoft Word. Pada menu Home ada beberapa tools yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada font face untuk merubah jenis tulisan. Ada font size untuk membuat tulisan menjadi besar atau kecil. Ada change case untuk merubah tulisan kapital. Ada font color untuk memberi warna pada tulisan. Ada text effect dan topografi untuk membuat tulisan menjadi 3 dimensi. Ada subscribe untuk membuat tulisan berpangkat posisi di atas, contoh 3/2. Kemudian ada subscribe, yaitu untuk membuat tulisan pemangkat posisi di bawah, contoh O2. Kemudian ada strike through, yaitu untuk membuat tulisan menjadi dicoret. Ada underline untuk membuat tulisan bergaris bawah. Ada italic untuk membuat tulisan menjadi miring. Ada bold untuk membuat tulisan menjadi tebal.
Ini merupakan sebagian dari fungsi tools yang terdapat pada program Microsoft Word. Nah, bagaimana pembahasan kita kali ini? Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini dapat dimengerti ya. Oh iya, jangan lupa anak-anak boleh untuk bercerita di kolom komentar mengenai pengalaman di kelas yang seru dan menarik. Nanti akan Bapak baca ya satu persatu pengalamannya yang membuat kita menjadi bahagia. Bisa anak-anak? Oke, silahkan di chat di kolom komentar ya. Bapak tunggu ya cerita menariknya. Sampai jumpa dan dadah.